Cerita dimulai dari Boruto menunggu Otsutsuki kasta tertinggi di atas patung Hokage yang telah pulih kembali. Bahkan saat itu, jasad-jasad yang telah mati kini perlahan hidup lagi. Tobirama dan Itachi, bahkan Jiraiya kini sudah lepas dari Edo Tensei. Mereka benar-benar hidup seutuhnya. Boruto menugaskan mereka untuk menjaga dunia dari balik bayangan agar tidak terjadinya peperangan lagi. Bahkan Boruto juga menghapus semua ingatan buruk mereka di masa lalu kepada orang-orang agar mereka tidak ada rasa ragu sama sekali untuk hidup di zaman ini. Saat itu, jasad Rin dan Kakashi perlahan mengeluarkan cakra dari tubuh yang telah lama membusuk. Tubuh mereka kini kembali normal tanpa ada luka-luka sebelumnya. Bahkan Obito juga menyaksikan aliran darah mereka kini sudah ada. Saat itu Obito benar-benar bingung harus bereaksi seperti apa saat akan melihat kedua sahabatnya itu akan hidup lagi. Beberapa saat kemudian, Boruto yang ada di atas patung Hokage langsung menyiapkan segel jutsu di tangannya dan dia berkata, "Baiklah, sepertinya aku sudah menandai mereka yang ada di sini. Selanjutnya aku akan membawa jiwa mereka dari alam kematian menuju tubuh mereka." Setelah mengucapkan hal tersebut, seluruh jasad yang ada di dalam Konoha mengeluarkan cahaya dari tubuh mereka. Bahkan Obito dan Madara cukup terkejut menyaksikan hal itu di depan mereka. Sedangkan Itachi sama seperti Jiraiya, mereka benar-benar tidak sabar melihat hadiah besar yang mereka impikan selama ini. Saat itu, Obito dengan tatapan tajamnya melihat. Langsung, kalau tubuh Rin perlahan berubah dan menjadi lebih dewasa. Boruto yang menyaksikan itu berkata kepada Obito melalui Jougan. "Saat ini hanya kau yang bisa mendengarkan ucapanku, Paman Obito. Aku akan membuat orang berhargamu bangkit dalam kondisi yang sama sepertimu dan usia yang sama. Aku tahu, dia mati dalam umur yang cukup muda. Jadi aku akan membuatnya sedikit berbeda agar kalian bisa bersama." Obito yang mendengar itu terkejut saat Boruto menghubungi pikirannya secara tiba-tiba, dan dia langsung berkata, "Tidak mungkin, ini terasa mustahil. Bagaimana kau bisa melakukannya, Boruto? Aku bahkan tidak tahu harus bereaksi seperti apa saat melihat tubuh jasadnya berubah." Boruto yang mendengar itu menjawab, "Aku tidak bisa menjawabnya. Hanya saja, aku bisa mengabulkan semua apa yang kau impikan mulai dari sekarang. Mungkin beberapa menit lagi, dia akan hidup dan langsung melihatmu. Jadi berbahagialah Paman Obito." Setelah Boruto berkata demikian, dia keluar dari jutsu penghubungnya, dan dia perlahan mulai terbang ke atas langit. Saat itu Boruto merasakan Otsutsuki itu akan tiba sebentar lagi, dan dia juga melihat ke bawah. Satu-satu yang sudah mati, kini tubuh mereka perlahan bergerak. Bahkan Itachi menyaksikan mayat ayah dan ibunya mulai menunjukkan detak jantungnya secara perlahan. Berbeda dengan Tobirama, dia menyaksikan dengan jelas Boruto terbang ke atas langit sambil menatap mereka yang ada di bawah. Pada saat Tobirama menatap ke atas, dia tiba-tiba kaget mendengarkan suara Obito yang berteriak. Ternyata Rinohara membuka matanya dan Obito langsung memeluknya dengan kencang. Menyaksikan itu Tobirama berkata, "Pemandangan yang mengerikan. Entah mengapa aku cukup takut melihat hal semacam ini. Aku bisa merasakan, seluruh orang yang telah mati di sini perlahan memunculkan cakra mereka. Mungkin mereka hidup tidak serentak, tapi yang pasti, aku bisa melihat dengan jelas, cahaya yang ada di tubuh mereka. Seperti membawa jiwa yang telah lama mati, benar-benar tidak masuk akal." Obito yang melihat Rin sudah membuka matanya, dia langsung memeluknya dengan kencang. Dia tidak bisa menahan air matanya sambil memeluk Rin. Saat itu Obito berkata sambil terbata-bata, "Aku tidak tahu apa aku masih bermimpi, tapi satu yang pasti, aku tidak bisa menahan rasa ini. Aku merindukanmu, Rin." Rin yang mendengar itu kebingungan, sebab dia baru saja hidup kembali setelah sekian lama, dan tidak lama kemudian, mayat Kakashi tiba-tiba mulai bernafas, dan seluruh tubuhnya yang pucat kini normal kembali, aliran darah sudah menyebar ke seluruh tubuhnya. Saat itu Kakashi membuka matanya, tapi masih belum sadar seutuhnya. Obito langsung memeluk Kakashi bersama Rin, dia benar-benar memeluk mereka berdua dengan kencang dan terus menangis. Jiraiya yang menyaksikan itu langsung berkata, "Ini benar-benar keajaiban, sepertinya Kakashi sudah hidup lagi ya. Aku tidak pernah membayangkan hal semacam ini bisa terjadi." Masih belum selesai Jiraiya berkata demikian, tiba-tiba dia melihat tubuh pucat Naruto sudah perlahan normal kembali. Aliran darah sudah mengalir ke seluruh tubuhnya. Bahkan Jiraiya juga menyaksikan, Naruto sudah mulai bernafas. Boruto yang menyaksikan itu dari atas langit langsung memasang segel jutsu di tangannya. Dia hendak menghapus ingatan Naruto tentang dirinya, sebab akan merepotkan jika Naruto tahu Boruto masih bertarung. Melihat tindakan Boruto, Kurama berkata, "Apa tidak berlebihan kau menghapus ingatan Naruto?
Sepertinya itu ide yang tidak cukup baik. Boruto yang mendengar itu membalas, aku akan menghapus semua ingatan mereka yang hidup lagi tentang diriku. Hanya Paman Tobirama dan yang lainnya tahu kalau aku sedang bertarung. Akan merepotkan jika mereka tahu aku masih mempertaruhkan jiwaku. Tapi santai saja Kurama. Setelah aku berhasil mengalahkan Otsutsuki itu, ingatan mereka semua tentang diriku akan kembali lagi. Aku hanya sedikit membuat mereka lupa, agar mereka tidak khawatir. Kurama yang mendengar itu membalas, kalau memang seperti itu, aku tidak bisa berkomentar apa-apa lagi. Aku harap kau jujur bagian ini Boruto. Mendengar ucapan Kurama, Boruto menjawab, ya aku harus melakukannya. Jika tidak, mereka semua yang hidup lagi akan penuh rasa takut setelah mengetahui ancaman masih belum aku hilangkan. Tapi aku khawatir pada Paman Sasuke. Mungkin saat dia hidup kembali nanti, dia bisa melepaskan efek ingatan dirinya yang sudah aku tutup. Tapi tidak masalah, aku rasa itu tidak akan terlalu menggangguku. Di sisi lain, Kakashi yang mulai sadar perlahan berkata dengan nada lemah, Obito, dan juga Rin, begitu ya? Sepertinya aku sudah sampai di alam kematian. Kau tidak perlu mengeluarkan air mata seperti itu Obito. Benar-benar memalukan. Dan lagi, kau hampir membuatku tidak bernafas. Kau terlalu kencang memeluk kami berdua. Benar begitu kan Rin? Rin yang mendengar itu membalas, kau benar Kakashi. Hei Obito, bukannya kita sudah bertemu sebelumnya di alam kematian? Mengapa kau bersikap aneh? Apa karena Kakashi juga menyusul kita? Obito yang mendengar itu hanya terdiam dan terus memeluk mereka berdua. Sebab Obito benar-benar bahagia dan tidak bisa berkata apa-apa. Sedangkan Kakashi dan Rin tidak tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi kepada mereka berdua. Tapi tidak lama kemudian, Obito berkata, ini mungkin kedengaran tidak masuk akal sama sekali untuk dibicarakan. Tapi kalian berdua dan aku benar-benar hidup seutuhnya sekarang. Boruto memanggil jiwa kalian dari alam kematian. Mendengar ucapan Obito, Rin dan Kakashi terkejut. Bahkan Kakashi langsung melihat sekeliling mereka. Dan benar saja, masih banyak para jasad yang berserakan di sana. Saat itu dia berkata, apa? Hei kau tidak sedang bercanda kan? Apa maksudmu kami hidup lagi? Dari yang aku tahu, aku mati akibat melawan manusia pohon dewa. Tapi apa yang sebenarnya terjadi? Dan siapa Boruto itu? Aku tidak pernah mendengar namanya. Obito yang mendengar itu membalas, apa kau tidak tahu Boruto? Tapi inilah kenyataannya Kakashi dan Rin. Kalian hidup akibat Boruto. Rin, yang mendengar itu benar-benar kebingungan, bahkan dia tidak tahu harus berkata apa tentang pembicaraan ini. Berbeda dengan Kakashi, dia benar-benar tidak tahu siapa itu Boruto. Tapi dia masih mengingat kalau dia mati saat melawan manusia pohon dewa. Obito yang mendengar pengakuan Kakashi mulai curiga, tidak mungkin Kakashi tidak mengenal Boruto. Tapi Obito tidak mau memaksa Kakashi untuk mengetahui hal yang tidak dia tahu. Tapi Obito paham kalau Boruto menghapus semua ingatan orang-orang terdekatnya yang kini hidup lagi mengenai dirinya. Bahkan Obito berkata dalam hatinya, sial, bahkan Boruto memikirkan hal sejauh ini. Tapi aku paham alasannya. Dia benar-benar tidak mau diganggu oleh siapapun. Aku harap kau kembali dengan selamat Boruto. Kakashi yang melihat Obito terdiam, dia langsung berkata, hei Obito, katakan dengan jelas apa yang terjadi. Dan siapa itu Boruto? Apa dia Otsutsuki? Ini kedengarannya mustahil. Obito yang mendengar itu tidak menjawab apapun, dia kembali memeluk mereka berdua sambil berkata, intinya aku bahagia kalian di sini. Tapi apa yang kukatakan tadi benar? Kini kita akan bersama-sama untuk selamanya dalam keadaan hidup di dunia nyata. Orochimaru yang menyaksikan mereka berkata kepada Tobirama, bagaimana menurutmu Nidai Mahokage? Sepertinya Boruto menghapus semua ingatan orang-orang tentangnya. Kalau begitu, hanya kita saja yang tahu kalau Boruto sedang bertarung melawan Otsutsuki itu. Tobirama yang mendengar itu membalas, ya itu benar, dia sampai melakukan hal semacam ini benar-benar membuatku gemetar. Tapi sepertinya dia sedang menyiapkan sesuatu di atas sana. Dan lagi aku kira mereka para mayat ini tidak hidup serentak. Aku rasa ada alasan di balik itu semua. Tidak lama kemudian, tiba-tiba Orochimaru dan Tobirama melihat jasad Izuna Uchiha adik Madara sudah hidup lagi. Dan Madara langsung memeluknya dengan kencang. Orochimaru yang menyaksikan itu berkata, sepertinya musuh di masa lalumu kini hidup lagi Nidai Mahokage. Apa kau tidak terganggu sama sekali? Tobirama yang mendengar itu tidak menjawab apapun, dia langsung mendekati Madara yang sambil memeluk Izuna. Saat itu Tobirama berkata, aku tidak menyangka akan bertemu denganmu lagi di sini Izuna. Selamat datang, aku harap kau tidak membenciku saat aku menghabisimu di masa lalu. Izuna yang mendengar itu masih kebingungan seperti Kakashi dan Rin.
sebab mereka masih belum mengerti apa yang terjadi kepada mereka. Bahkan dia berkata, "Tobirama ya, apa maksudmu menghabisiku di masa lalu? Sepertinya kita tidak memiliki hubungan yang buruk. Mengapa kau berkata seperti itu?" Tobirama yang mendengar itu terdiam. Ternyata Boruto menghapus juga ingatan buruk Izuna tentang Tobirama. Saat itu Orochimaru mendekatinya dan berbisik kepada Tobirama. "Luar biasa sekali nih Daima Hokage. Bahkan Boruto melakukan ini juga padamu. Dia menghapus ingatan Izuna yang kaulah pelaku mengapa dia mati di masa lalu. Bukannya itu menakjubkan?" Tobirama yang mendengar itu berkata, "Sayang sekali yang tadi itu adalah pertemuan kita bersama Boruto. Aku ingin mengucapkan sesuatu padanya, tapi entahlah, jika dia melakukan sampai sejauh ini, aku rasa tidak ada bentrokan jika orang-orang lama hidup lagi di masa ini." Di sisi lain, Obito sudah mulai menjelaskan secara garis besar apa yang terjadi kepada Rin dan Kakashi, dan mereka berdua tidak bisa berkata apa-apa. Saat itu Kakashi juga melihat ada Itachi dan Madara di ujung sana, yang membuat dia semakin percaya apa yang dikatakan Obito pada dirinya. Tapi dia masih sama, dia benar-benar lupa tentang Boruto, dan Obito tidak bisa memaksakan ingatan tersebut, dan dia berkata, "Jadi kalau begitu, kita bertiga bisa bersama lagi hidup di sini?" "Oh tidak. Ini seperti dunia mimpi. Sebelumnya aku tidak percaya sama sekali dengan ucapanmu, tapi saat melihat ada Madara dan Itachi bahkan Tuan Jiraiya di ujung sana, membuat aku semakin yakin, jadi orang-orang di masa lalu kini hidup bersama lagi, dan juga kita bersama Rin?" Obito yang mendengar itu menjawab, "Ya itu benar, aku benar-benar bersyukur bisa mengalami ini." Di sisi lain, Itachi yang sudah melihat jasad orang-orang terdekatnya mulai berubah, dia benar-benar gugup dan tidak tahu harus berkata apa nanti saat melihat mereka hidup lagi. Saat itu, ibu dan ayahnya perlahan membuka mata mereka, dan melihat ada Itachi sambil menangis menetesi wajahnya, bahkan Fugaku berkata dengan nada lemah, "Itachi, hentikan tangisanmu itu." "Masih belum selesai Fugaku." Berkata demikian, Itachi langsung memeluk ayah dan ibunya yang kini hidup kembali, tapi jasad Sasuke dan Sarada bersama Naruto masih belum hidup seutuhnya. Menyaksikan itu Boruto berkata, "Aku sengaja memperlambat ayah dan paman Sasuke. Aku akan membuat mereka kembali setelah aku pergi dan membawa Otsutsuki itu. Aku bisa merasakan dia sedang kesini, tapi ada yang sedikit aneh, mengapa dia memilih jalan berputar?" Kurama yang mendengar itu menjawab, "Sepertinya kau bisa melihat dia dengan bebas melalui mata itu, tapi aku rasa dia juga merencanakan sesuatu sebelum tiba di sini." Boruto yang mendengar itu menjawab, "Ya kau benar, dia sudah tahu tentang mata ini bangkit, dan dia sangat berhati-hati dalam menyusun rencana untuk bertemu denganku lagi. Tapi tidak masalah, ini kesempatan buatku bisa melihat pemandangan menarik di bawah." Saat itu Itachi tidak melepaskan pelukannya, dan dia masih belum bisa berkata apa-apa. Dia terus berkata minta maaf dan mengulangi kata-kata tersebut sambil menangis di pundak ayah dan ibunya. Tobirama yang menyaksikan itu berkata kepada Madara, "Hei, apa kau sudah puas dengan rasa senangmu? Sepertinya kau cukup beruntung Madara. Boruto menghapus semua ingatan orang lain tentang masa lalumu, dan kini kau bisa bersenang-senang dengan adikmu." Madara yang mendengar itu berkata, "Ya aku tidak bisa menghindari ejekanmu, tapi aku tidak keberatan di kesempatan kedua ini, aku akan membantumu jika kau menjadi Hokage lagi. Aku juga ingin hidup damai di sini." Tobirama yang mendengar itu menjawab, "Jangan mengatakan hal bodoh, aku tidak tertarik dengan jabatan Hokage. Apalagi, Naruto sebentar lagi akan hidup juga. Mungkin aku akan berkelana dan menjelajahi dunia yang belum aku kunjungi. Hanya itu saja yang aku pikirkan." Madara yang mendengar itu tersenyum dan membalas, "Kalau begitu, kami berdua akan ikut denganmu. Aku rasa aku dan Izuna tidak akan menetap di Konoha. Kami akan melindungi desa ini dari balik bayangan. Aku masih belum terbiasa menjumpai orang-orang yang hampir kulenyapkan, walaupun Boruto sudah mengatakan kalau aku sudah aman di sini." Izuna yang mendengar mereka berdua masih kebingungan, tapi Tobirama menjawab, "Aku tidak pernah setuju sebelumnya tentang usulanmu, tapi yang tadi itu cukup menarik. Kau bisa ikut denganku asal kau tidak mengganggu." Madara yang mendengar itu membalas, "Terima kasih Tobirama, hanya itu saja yang ingin aku ucapkan sekarang." Tobirama yang mendengar itu menjawab, "Dasar menjijikan, melihat kau berubah drastis seperti ini membuatku tidak nyaman. Jadilah seperti biasa, atau kau tidak boleh ikut denganku nanti." Orochimaru yang mendengar itu tersenyum dan dia mendekati Jiraiya yang sedang menunggu Naruto. Saat itu Jiraiya berkata,
Hei Orochimaru, aku punya pertanyaan yang sama seperti Nidaima Hokage. Apa yang akan kau lakukan setelah ini? Apa kau masih ingin membuat kerusuhan lagi? Orochimaru yang mendengar itu tersenyum dan menjawab, Hei, bisakah kau tidak memojokkanku? Aku tidak mungkin akan mengecewakan Boruto. Tidak akan pernah, jika saja dia lahir lebih awal daripada Sasuke, aku akan memilihnya. Jiraiya yang mendengar itu membalas, Sudah aku duga kau akan mengatakan hal bodoh seperti ini, tapi sepertinya Tsunade juga akan hidup. Aku bisa merasakan sedikit kehadirannya, mungkin tubuhnya ada di tempat yang berbeda. Orochimaru yang mendengar itu membalas, Baguslah dia tidak ada. Akan sangat merepotkan jika kita bersama lagi. Aku tidak mau bergabung dengan kalian, banyak hal yang menarik sudah menungguku di depan. Masih belum selesai Orochimaru berkata, tiba-tiba Jiraiya memeluknya dan berkata, Aku tidak percaya kita bertiga akan bersama lagi Orochimaru. Teruslah seperti ini dan lakukan hal bodoh. Aku akan menghentikanmu saat itu juga, dan itulah yang biasa kita lakukan di masa lalu, dan itu cukup menyenangkan. Orochimaru yang mendengar itu menjawab, Begitu ya? Sepertinya, itu cukup menarik, tapi lepaskanlah aku. Nidaima Hokage sebentar lagi akan mengejekku. Ini benar-benar memalukan. Jiraiya yang mendengar itu tertawa dan berkata, Sepertinya hanya Nidaima Hokage yang tidak mendapatkan apa-apa. Aku rasa akan sangat menarik bagaimana dia berkelana bersama Madara dan adiknya. Aku ingin mengintip mereka dari belakang saat itu terjadi. Kehidupan kedua ini benar-benar seperti yang aku impikan. Aku tidak percaya hal tidak masuk akal ini bisa terjadi. Orochimaru yang mendengar itu menjawab, Pada akhirnya aku penasaran pada mata Boruto. Mengapa dia bisa memiliki doujutsu itu dari lahir? Pada awalnya aku kira itu adalah ulah dari Toneri. Ternyata bukan. Masih banyak misteri yang belum terpecahkan yang membuatku tergoda. Jiraiya yang mendengar itu membalas, Hei, kau tidak perlu memikirkan hal sejauh itu. Tapi entah mengapa, Naruto masih belum juga sadar. Aku rasa Boruto sengaja melakukannya sebelum dia pergi. Walaupun dia sudah menghapus ingatan ayahnya dan juga Sasuke, dia masih khawatir mereka berdua bisa melepaskan ingatan palsu yang Boruto tanamkan. Dan lagi, Otsutsuki itu masih belum tiba juga, mungkin itu alasan Boruto melayang tinggi di atas sana. Orochimaru yang mendengar itu menjawab, Jadi kau berpikiran seperti itu juga ya? Sayang sekali, aku sebenarnya tidak sabar menunggu Sasuke. Tapi saat dia hidup dan merasakan ada sesuatu yang ada di atas, dia bisa mengetahui kalau itu Boruto. Walaupun Boruto sudah menghapus ingatannya tentang dirinya. Bahkan lihatlah di ujung sana. Bahkan Fugaku dan ibunya Itachi benar-benar hidup. Aku masih tidak bisa menutup rasa kagumku melihat ini semua. Di sisi lain, Boruto yang masih melayang di udara menggunakan kembali kekuatan akhir Jogannya. Dia terhubung dengan masa lalu. Dan tidak lama setelahnya, Boruto menggunakan segel jutsu. Dan setelah itu muncul hal tak terduga. Di hamparan pasir yang luas, Konoha yang sebelumnya sudah berubah menjadi abu, kini bangunan dan rumah-rumah muncul dari bawah tanah. Lengkap seperti apa yang ada di masa lalu tanpa kekurangan sedikit pun. Konoha secara perlahan mulai pulih seperti sebelumnya, bahkan yang lebih gilanya lagi, Boruto memasukkan mereka semua ke dalam rumah-rumah yang telah dibangun kembali. Saat itu Jiraiya dan Orochimaru bersama Naruto berada di rumah yang berbeda dengan Tobirama yang bersama Madara dan Izuna. Begitu juga dengan Itachi dan Obito. Saat itu Boruto berkata, Baiklah, sepertinya aku sudah selesai. Mereka yang mati akan hidup di rumah mereka masing-masing dan aku akan mengunci mereka semua di sana. Aku bisa merasakan Otsutsuki itu sudah mendekat. Aku tidak mau mereka melihat aku secara langsung. Menghadapi Otsutsuki itu, Kurama yang mendengar ucapan Boruto hanya bisa terdiam. Bahkan Tobirama yang ada di dalam rumah langsung hendak membuka pintunya, tapi tidak berhasil. Melihat itu Madara berkata, Sepertinya Boruto mengunci kita semua. Aku rasa Orochimaru dan yang lainnya berada di ruangan yang berbeda. Dia tidak mau melihat kita menyaksikan dia sedang bertarung di atas sana. Yang mengartikan Otsutsuki itu sudah menemui Boruto dan dia melindungi kita semua di sini. Tobirama yang mendengar itu menjawab, Ya kau benar, walaupun ini hanya rumah biasa, dia bisa mengunci kita dengan Kekai Fuin yang tidak bisa kita lihat. Walaupun aku menghancurkan rumah ini, pada akhirnya hasilnya akan sama saja.
Tapi baiklah Boruto, aku akan menghormati keputusanmu, kami tidak akan mengganggu sedikit pun. Tapi membuat aku satu ruangan yang sama seperti ini bersama Madara, membuatku benar-benar tersinggung.